DPI episode malam ini, pesona Lamine Yamal gak cukup untuk raih Ballon d'Or. Chiesa buktikan dirinya bukan sekedar pemanis bangku cadangan. Madrid, era Xabi Alonso belum ternodai, Barca wajib waspada, selengkapnya hanya di DPI. Selamat malam JM Team, apa kabarnya? Bersama lagi dengan Evelyn Nathan pastinya di Geng Rabu. Rame bukan kaleng-kaleng. Wah, hari ini udah merah-merah aja ya, tanda apa ya ini ya? Berseri-seri. Maksudnya wajahnya berseri-seri, betul ya? Dan pastinya bikin happy ada karena hari ini punditnya Evelyn udah 3 lagi. Iya, lengkap ya. Iya, Maaf lengkap. ya minggu lalu, benar. Gak apa-apa, welcome dulu orang penting. Ada bukan orang ya penting. kan? Cuman Apapun karena yang ada terjadi, set jadinya kita harus set. set. Dengan cepat Dengan sekali, cepat. set banget. Jadi nggak bisa set ke sini dulu. Langsung. Memang ini orang penting kita ya. Pokoknya apapun terjadi dengan timnas, Ya. Kemenpora, langsung hadir di sana seputar dengan olahraga langsung Ya. menjadi sorotan banget. Inilah dia alumni dari Unpar. Dan Betul. juga Newcastle University, Yes. bener ya? Betul. Dan katanya ada satu lagi hal unik, ini baru denger banget nih tadi siang Ya. nih. Katanya pas masih muda suka dibilang iya. mirip Dion Wiyoko ya? Emang Iya, itu faktanya dulu. Masa sih, Kak? Benar. Itu Maksudnya- kemaren gue cerita ke Abrar, benar. Oh, seperti gitu itu. ya? Emang kenapa Evelyn nggak percaya? Nggak percaya maksudnya ya. coba. Kok bisa kayak gini? Kesannya nggak percaya Gini, itu. gini. Emang iya gitu ya? Emang gitu ya. Kayaknya iya. ragu banget Betul, gitu. Ragu Kayak- banget. Oh, nggak apa-apa. matanya nggak sih? Enggak sih, Matanya iya. kan mirip. Sebenarnya mungkin banget. lebih tepatnya kayak Mamet dulu dari AADC. Iya. Kalau itu baru kan, nah, iya. mirip si ini kan yang Iya, ada suara, Ah, Dennis ada suara, oke. betul. Oke, dan pastinya berikutnya sudah ada ini disebut-sebut sebagai bocah berbakat Bocah, ya, yang bocah tapi. akhirnya Bocah berbakat. selalu bikin dar-der-dor ya kan, komentar-komentarnya juga makin tajam, tapi saking tajamnya ada yang bilang katanya bias banget kalau bahas Liverpool. Enggak juga Mungkin sih. kan Bias bangga. Itu diajarin tuh sama yang Bias ini. juga nggak apa-apa, Jal. Padahal Thank you, bias thank ada you. lagi loh biasanya. Bias adalah Ada, beda ada. dong. Ada Itu bias- host yang bias banar. Banar, Beda. bias banar. Banar, Bias iya. banar, mohon Sering naik maaf. gunung, Iya. suka Liverpool juga. Iya. Sama. Dibahas terus ya di sini. Ini kayaknya udah berapa episode nih kayak tersebut-sebut nih. Dan pastinya paling ujung Lihat nih gua nih. Apa Coba. nih? Mister Kontroversial. Iya. Takut loh, takut ngomongnya. Misteri kontroversi. Kontroversial. 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 Penuh kontroversi gua. Wih. Pokoknya kalau udah ada Aldi Bawasiar pasti kolom komentar rame banget ya. Mantap, Langsung aja betul. dan terutama lagi kalau misalnya udah berani menyentuh-nyentuh atau menyanggah-nyanggah Mas Haryo ya, auto kena. Euy. Yes, auto kena. Enggak loh. Senin kemarin gue yang dibantah-bantah. Oh, masa? Sama siapa? Mas Haryo? Nggak ngerti gua. Terjadi ya. Terjadi gua. Mas Haryo menunjukkan taring gitu ya selama ini kan. Gue ngomong gini, Jal. Apa tuh? Cole Palmer belum Cole fit, Palmer. ya kan? Oh nggak ada cedera, ya kan cedera tuh belum fit namanya. Gitu aja dibantah gue, nggak apa-apa lah. Upaya pembungkaman. Iya, Ya udah lah ya. Daripada menjadi ini ya, jadi diiyain aja gitu ya. Baiklah, dan pastinya ini ada satu kabar menarik yang pastinya menjadi perbincangan di seluruh dunia, terutama untuk para pecinta sepak bola, karena kita baru saja melihat bersama-sama bagaimana penganugerahan penghargaan Ballon d'Or untuk Dembele. Ya mungkin kalau Dembelenya ya nggak diragukan lagi lah ya, secara kualitas emang terbukti. Tapi yang jadi pertanyaannya, parameternya dari mana nih? Karena kalau kita melihat dari treble winner sebenarnya kan Haaland di 2022-2023 juga melakukan hal yang sama. Statistik Evelyn luar biasa. Bisa ya, Ini Haaland yang kita dulu ya. pengen seperti ini. Luar biasa. Gitu Plin, mempersiapkan data Mantap statistik ya. luar biasa. Luar Mantap. biasa. Mantap bosku. Jadi nanti Virsi nggak usah ngomong. Nggak usah, Yang penting dia aja. Udah diambil ya. Langsung diambil udah. Nanti ketahuan, udah ketahuan. Udah sih. Peran lu udah benar. makin ini. Berkurang. Udah kurang ada Evelyn. Aduh, Saya merah. saran dari kali tuh. Oke, gimana? Dari Kak Filsi dulu nih, ngelihatnya parameternya ada nggak sih? Cukup jelas nggak sih? Iya. Apa sih?
Ya, parameternya? cukup jelas ya. Pemain terbaik Liga Champions, pemain terbaik Liga A, 35 gol di semua kompetisi musim lalu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Dembele itu arc-nya dia ya, kalau Oke. yang gua lihat ya. Karena arc dia dari seorang yang di Barcelona penyakitan, cedera, bahkan untuk bangun pun dia harus dibangunkan sebelum latihan ya sama Samuel Umtiti. Tiap kali Samuel Umtiti kemarin diwawancara dia bilang bahwa ini si Dembele untuk latihan pun dia harus ngecek nih udah bangun apa enggak. Segitunya dia emang segitu parahnya. Sampai Tapi- diistilahkan pasien BPJS 6 Iya musim. benar, Biasa ya. bagian BPJS 6 musim. Tapi arc-nya dia ini bagaimana dia bisa jadi part of the tim yang Keren. menunjukkan kerja keras Asik. luar biasa di bawah Luis Enrique, bagaimana dia bisa bangkit. Bukan hanya dia mencetak gol, it's not all about the score ya, tapi bagaimana dia bisa bekerja untuk tim, jadi pekerja keras, dia pressing, dia menekan lawan-lawannya, dia membuat hidup lawannya setengah mati susah ya. Kalau kita bandingin sama Lamine Yamal ya, Lamine keselip di semifinal ya, walaupun emang udah dalam pesta Ballon d'Or kemarin dia udah bagi-bagi undangan tuh, udah mau siap party gitu. Makanya pelajaran berharganya adalah jangan cepat-cepat merayakan lah. Mereka harus di dalam ini kan apa yang dilakukan Dembele menurut gua lebih ke arc-nya dia sih, dari Arc itu apa sih? Sorry, misalnya arc-nya takut ada yang belum perjalanan paham. hidupnya Oh, dia iya. dari Oh, seorang naik yang turunnya. dari Iya. cedera yang dia alami, dari seorang pemain yang karena dia sering cedera, jadi dia sering tidur malam, dia main PS, dia nggak skip latihan, makanya sering Nah, itu mah Rizal. sering telat Muda latihan. begitu. Tapi dia nggak cedera kan? Oh iya, Nah iya, jaga. bagaimana dia beranjak jadi dewasa di PSG ini? Karena dari dulu si Xabi Hernandez, pelatihnya Xabi Hernandez, itu udah bilang bahwa ini ada pemain di sini, there's a player here. Cuman ketika itu nggak keluar di Barcelona, dia si Xavi itu udah muji kecerdasannya, Ya. udah memuji bagaimana dimensi permainan Dembele yang nggak semua orang punya, left foot, right foot, intelijensia permainan. Menurut gue sih dia sekarang hanya 1 dari 10 pemain yang udah pernah menjadi pemenang Ballon d'Or, Liga Champions dan Piala Dunia gitu. Jadi menurut gue ini adalah arc story yang sangat baik sekali dari seorang Dembele. Oke, berarti dari versi kualitas Dembele emang udah bagus, cuma kendala di cedera Iya, itu ya. Nah, iya. ada nih berita-berita di Indonesia yang mulai naik-naik juga, katanya ini pengaruh istri. Peran istri yang membuat akhirnya bisa konsisten nih. Bisa. Gimana? Dari Rizal? Padahal belum beristri. Nanya di sini yang belum Udah, beristri. sambung dia aja. doang. Padahal belum beristri, tapi itu ada kaitannya mungkin. Pilih pasangan yang tepat itu berpengaruh buat dia. Quote gitu. of the Jadi, day. Pilih pasangan yang tepat akhirnya mengeluarkan potensi terbaik dari dia. Dan Apakah dia Anda merasa sudah yakin dengan pasangan sekarang? udah yakin. Oh, At least iya. ada keyakinan Oke, gitu loh ya. betul, Ada, betul. Tapi kalau ada yang datang lebih baik, dia Iya. pasti mengambil. Itu biar Isak aja ya. Nonton harus Hati-hati. Ya. Dembele itu ya ini pemain yang berbeda. Kalau Oke. Ark ya gue setuju dan gue mikir tadi pas kemarin diumumin nih gue mikir ini impian dalam diri Neymar dan Mbappe itu hidup dalam diri Dembele. Wah. Karena Neymar dulu kan milih cabut dari Barcelona juga kabur dari bayang-bayang datang ke PSG, kabur dari bayang-bayang Messi Masuk, maksudnya iya, baru mau Akhirnya bilang. datang ke PSG tapi nggak bisa nganterin trofi dan Mbappe juga merasa hal kayak begitu. Dia ngerasa di PSG ini bukan titik akhir dari karir dia nih. Dia pengen step up lagi untuk dapetin sesuatu untuk individu dia. Tapi of all people akhirnya Dembele yang ngelakuin itu dan di usianya yang udah dibilang nggak muda lagi kalau menurut gua. Di usia 28 tahun pemain yang tadinya udah masuk kategori potensinya kayaknya luntur ya. Kayaknya potensinya udah luntur tapi dia lahir sebagai pemain yang berbeda. Dan ini 1 tahun yang panjang banget gue rasa bagi dia. Karena gue ingat separuh musim pertama sebelum kedatangan Kvaratskhelia, dia masih biasa banget sebenarnya pemain ini. Dia masih dicadangin pas lawan Arsenal di league stage karena dia lagi-lagi telat datang latihan. Iya. Individual ini, Iya. indisipliner dia masih ada. Abis itu dia sempat telat beberapa kali juga dapat red card lawan Munchen. Tapi pergantian tahun, abis itu kedatangan beberapa pemain dan PSG meledak bersama-sama. Dan menurut gue ini pemain paling stand out. Jadi kalau kategori Transisinya Ballon- bagus ya. sangat bagus transisi lagi-lagi Iya, thank you udah baik, diingetin. Jadi 3 hal yang harus menjadi kriteria sebagai pemenang Ballon d'Or yaitu Parameter. kualitas individu, trofi dan juga attitude. Gua rasa itu ada semua dalam diri Dembele dan dia ngebuktiin kalau dia ya worthy untuk dapetin trofi Ballon d'Or Oke, kali ini. ini bagus banget. Dari Rizal kita udah dapat 3 parameternya. Individu, Yep. trofi, dan Iya. satu lagi fairness Sikap fair atau play. attitude-nya Iya. dia seperti apa. Coba Di, menurut Aldi dari 3 parameter ini cukup objektif atau justru mengandung banyak subjektivitas di dalamnya? Coba Di. Ya gue rasa lebih semua ya. Buat gue sih nggak pernah menganggap serius Ballon d'Or. Karena buat gue itu hanya ajang popularitas. Hah, maksudnya? Ya kan voting. Oke. Dan Jadi bukan tempat sekali 2 kali juga kejadiannya
yang dirasa layak harusnya mendapatkan gelar tersebut juga nggak dapat gitu. Dan buat gua pribadi sepak bola itu soal momentum. Menurut gua Dembele bukan yang terbaik secara worldwide. Dunia. Tapi dalam tahun kurun tersebut dia ada di tim yang sangat luar biasa. Dan gua ngerasa pemain 28 tahun ini dalam Dembele tahun depan akan menang lagi. Oke. Tapi pemain kayak Lamine Yamal, pemain kayak Rafinha, Bellingham itu mungkin. Tapi belum tentu gitu. Karena memang mereka arc-nya kalau pakai bahasa Virzi emang menuju ke sana. Tapi buat gue Dembele adalah orang yang secara momentum bagus gitu. Apakah terulang? Gue rasa enggak. Hoki juga berarti ya. Ketemu tim yang tepat Evelyn suportif gitu. jangan ngomong hoki lagi ya. Hoki. Oke. itu berbahaya di sini. Hoki baru golin kemarin. Apa makanya saya hoki itu betul. Akhirnya world class. Iya, Coba Pak. hindari kata hoki Evelyn ya. Gue lagi pengen ngejagain Evelyn biar jangan. Oke. Ada unsur kebetulan kah? Gue nggak bilang begitu karena momentumnya aja. Momentum PSG sedang bagus. Mereka tim terbaik musim lalu. Dilatih oleh pelatih yang terbaik. Terus juga memainkan sepak bola yang sangat terbaik. Dembele menjadi bagian dari tim itu. Bukan menjadi pemain yang leading the team. No. Jadi gue rasa sih secara itu juga gue lihat Dembele bukan yang paling baik untuk dicontoh juga. Tadi di versi Kalau Dembele bukan leading the team siapa? Apa? Leading the team PSG. enggak lebih ke share, lebih ke umum. Masih Iya karena ada- mereka golinnya dibagi rata. dibagi banyak rata pencetak banget gol. gitu, bukan Tapi seorang stand yang out player lah. stand out karena yang stand out di PSG bukan Dembele doang. Ada A whole team. a whole new world. Whole new world juga. Bahkan Desire Doué pun Iya. seimpresif itu. Bahkan orang terlalu fokus sama penyerang, orang terlalu fokus sama gol dan assist. Orang lupa ada Achraf Hakimi, orang lupa ada Nuno Mendes, orang lupa ada Donnarumma yang kemarin dia habis dijebol sama Martinelli. Itu juga impresif di Harus PSG. ya, Apa? harus diingat. Loh, nggak boleh hoax, nggak boleh bias. Bener. Kalau fakta kan fakta. Dan berada di nomor 9, Iya. Donnarumma. Itu dia gitu loh. Maksud gua Mas Haryo udah ngejelasin kemarin kayaknya ini pemain PSG bakal banyak ada di urutan PSG itu. Walaupun ya gue sangat setuju, cuman katanya banyak yang nggak datang karena di game tersebut di hari tersebut dia tanding lawan Marseille dan kalah pula gitu. Karena banyak yang cedera juga Virzi. Karena badai juga. Karena badai juga. Tadi kan ada Haaland ya. Iya. Kenapa Haaland nggak menang di tahun treble? Sebenarnya karena apa yang terjadi. Kalau biasa kan tahun genap tahun ganjil kan berdasarkan ganjil itu biasa tahun klub. Genap itu tahun kompetisi. Negara. Itu yang terjadi di Michel Platini 84, 88 trio Belandanya Milan 2006 itu Cannavaro. 3 nominasi. Cannavaro 98 Zidane itu udah normal. Yang bikin tahun Haaland itu rada abnormal kan karena tahun Piala Dunia digeser kan. Iya, di tengah-tengah. Jadi winter. Biasanya itu kan cut off point-nya udah lewat tuh untuk Piala Dunia. Lu mungkin nggak bisa ngasih penghargaan Ballon d'Or ketika itu nggak ke Messi gitu karena dia orang pertama yang menangin Golden Ball Piala Dunia 2 kali, mencetak gol di round of 16, semifinal, final, 7 gol, menangin Silver Ball dan ya kalau balik lagi ya ke artnya Messi tahun itu ngalahin siapapun dalam dunia sepak bola gue bilang karena sangat luar biasa sekali. Nah kalau 2001 kan emang kadang ada perdebatan Lewandowski. besar ya. 2001 2001 kan Owen. seharusnya Nedved. Oh 2001 Henry. Seharusnya Henry. Iya dong, jelas. Ada perdebatan di situ kan. Seharusnya ini tahunnya Henry tapi akhirnya Kenapa Nedved menurut lu? Nedved itu 2003. Negara juga gimana, Bang? 2001 itu Owen. kan? Iya. Kalau Owen. Ya itu karena performa mereka di klub, benar. Iya kan? Nedved di Juventus, Owen di ketika itu di Liverpool ya. Dan ketika itu 95 juga George Weah penampilannya nggak mungkin sama Liberia lah Nggak pasti negara. sama Klub kayak ganjil. Iya karena AC Milan. Nah disinilah kalau kita lihat tahun-tahunnya Ballon d'Or tuh biasanya terbagi ke dalam tahun genap dan tahun ganjil. Kecuali tahun Piala Dunia kemarin karena unik kan Piala Dunia Qatar. Iya. Dan itu it has to be Messi lah ya. Itu Iya, harus nggak Messi, mungkin nggak juga, mungkin itu nama nggak lain dan mungkin, itu iya. emang untuk melengkapi kabinet dia itu Iya. emang harus Messi. Sebentar, kenapa harus Messi? Apalagi ini kan kita Ya itu, by vote. Piala kan. Dunia. Urgensinya apa, Gue bukan urgensinya? anti Messi ya, lu tahu. Cuman Iya. kenapa? Lu anti Messi? Enggak. Mastiin Cuma aja. kalau lu compare sama Haaland, Haaland udah ngelakuin Haaland segala gila, sesuatunya Bos. udah dengan benar. Dia Oke. top bukan cuma score. benar, Bos. Dia top score, mecahin rekornya Muhammad Salah Iya. dari segi Iya. top score. Tapi ya it has to be Messi. Lu bayangin sudut pandang seorang jurnalis. nggak fair lu dong ngelihat buat pemain terbaik, pemain-pemain. dua pemain terbaik di dunia Iya. antara Ronaldo dan Messi. Lu akan ngerasa lu punya soft spot atau sisi lunak. Gua harus Itu ngasih Messi dia tahun gitu. berapa? Yang apanya? Yang bawa Piala 2023. Dunia, yang bawa 2022. Itu di PSG-nya gagal 2023. total dia. Itu kan Iya. di lapangan Di klubnya pun disorakin abis-abisan. udah gini aja. Tapi Jadi ini, buat it has to menyimpulkan be Evelyn. Yes.
Firzi, Aldi, Rizal setujunya jadi ini beneran gara-gara prestasi atau karena popularitas? Nah, itu Tiga dia hal itu. pertanyaannya. Ya udah, Berhubungan gua rasa lah. satu Kalau aja. kalau Lu- Dembele lu- gue rasa itu melengkapi semua karena gue juga mengapresiasi ini pemain berubah, itu poin penting dari gue. Dia pemain yang berubah. Tadi gue singgung dia kena kartu merah, dia telat datang untuk pertandingan lawan Arsenal, itu dia bisa berubah loh dalam waktu beberapa bulan dia jadi karakter. Betul. yang Tapi di musim yang berbeda. sama. Exactly. Di musim yang sama, dia di paruh musim pertama tuh jelek, dia harus berjuang lewat playoff. Ingat PSG dari playoff untuk dapat juara Champions musim lalu. Tapi gue menunjukkan nih orang bisa berubah dan gue itu punya sisi lunak buat orang yang mau berubah kayak begitu. Oke, Jadi daya juang. Dembele sangat layak dan anaknya juga kelihatan wise ya, kelihatannya wise banget. Ya kelihatannya, jadi perlu dapet umur attitude. ya nggak dulu kan Dulu sangat nggak begitu. wise. Ya mungkin Kayaknya kayak kalau Lamine kita bicara Yamal. soal layak sih nggak ada yang Tiga itu mendebatkan, nggak ada yang melengkapi mendebatkan lah. layak atau enggak ya. Cuman Ah. ya maksud gua kayak contoh Rafinha peringkat 5, come on. Enggak, Yes. yang lucu juga Pedri di luar berapa 10 besar ya. Iya, Itu kan di luar kacau deh. banget. Harusnya bisa Oke, lebih. Dembele-nya memang nggak diragukan untuk menempati posisi pertama yang bisa Iya. meraih Ballon d'Or-nya. Tapi mungkin top 10-nya ini yang mungkin nama-nama ini Iya, jadi iya. bikin Kalau kita lihat penasaran. urutannya sih pasti iya. Ada ya? Iya kan? McTominay juga jauh banget ya, belasan ya. Jauh. Menurut Kalau- gua Telak- jago loh telak dia banget, di telak Serie A. banget. Dari Virzi dan Rizal tadi juga udah bilang mengenai Nah, tuh. Ballon d'Or ini sendiri. Pedri Oke, di luar setuju 10 dengan besar semuanya. sih Tapi nggak bisa yang sih. menarik itu justru dari Aldi tadi bilang Joao mengenai Neves. panggung popularitas. Apakah ini menjadi ajang seperti mencari idola di sepak bola? Gimana tuh Di? Apalagi kalau kita melihat Lamine Yamal yang diambil di posisi kedua. Ini kalau di head to head kan sama Olise. Nah, statistiknya justru sebenarnya lebih bagus Olise. Gimana tuh? Ya karena lebih populer Lamine Yamal satu. Jauh, iya. Harus berarti argumen gue benar Iya. karena kalau kita tadi pada dijelasin bahwa ini statistik, menang Olise kok jelas. Prestasi di klub juga bagus Olise. Munchen sampai bawa kapan Ini tadi? tim Quarter baru loh, tadi. dia tuh tim baru. Tim Dari, baru. dari Palace dia pindah ke Munchen. Dia butuh adaptasi yang sangat cepat dan dia bisa excel segitu bagusnya. Tapi Emang belum pialanya terapresiasi nih. banyakan Lamin satu. Tapi kan Yamal juga bawa Prancis, bawa Spanyol Spanyol. juara. Ya, jadi menurut lu itu justifikasi bahwa Olise layak ke peringkat 30? Ya enggak, makanya itu gue dia, bilang urutan dia luar 10 besar itu Iya kacau. makanya, jadi Iya, buat gua makanya. populer ya, dan pemain lainnya juga lebih Ya kalau populer. namanya voting pasti ada popularity. Itu dia. Oke. Biasa. Nah, tapi kalau soal Bias. populer-populeran, Rizal. gue ngerasa cara mikir paling enak tuh Asik. hilangin angka dia kalau tim ini nggak ada dia gitu. Dan kalau gue bilang Yamal itu layak di atas lebih tinggi dibandingkan di Berarti Olise. itu aspek apa tuh? kontribusi. Influensialnya. Kontribusi. Oke. Jadi gue penilaian gue tuh biasanya kalau pemain ini kontribusinya dihilangin, tim itu ada di mana? Kayak contoh musim lalu, City nggak ada Rodri, tim yang berbeda. Dia banyak kalah kalau Iya. nggak ada Oke. Rodri. Jadi Rodri sangat layak. Dan di musim kemarin, Barcelona di bulan periode Desember akhir itu di 2024 itu banyak hilang poin 3 game berturut-turut itu ketika nggak ada Yamal. Jadi gue bisa bilang ini pemain yang kalau Barcelona ada dan nggak ada dia itu tim yang berbeda. Jadi gue bilang kategori Yamal tuh layak untuk ada di situ dan Olise pun sebenarnya sama kayak begitu. Nggak ada dia Munchen tim yang berbeda. Jadi dia harusnya bisa lebih tinggi. Tapi itu parameter yang gue buat. Iya, Tim ini oke. kalau nggak ada dia bisa lebih bagus. Kayak contoh Palmer menurut gue 8 itu tinggi banget tapi apakah dia ada layak di sana? Layak-layak Layak-layak aja. aja. Karena Chelsea nggak ada dia, nggak ada di peringkat 5. Oke, influensial berarti ya. Itu dia. Oke, itu dari para pundit kita tadi sudah dijelaskan. Kita akan lihat komentar dari JM Team seperti apa. Let's go. Kita lihat komentar yang pertama dari Hexi. Katanya menurutku cukup unik melihat Yamal ada di nomor 2 padahal statistik penggendong di Barca musim lalu ada Rafinha dan yang punya impact besar pada permainan Barca ya Pedri. Tapi karena PR terlalu karena PR. PR. PR terlalu menaikkan nama Yamal membuat Rafinha ini out dari 3 besar dan Pedri out dari 10 besar. Bayangkan bila semua PR itu serentak kompak mendukung Rafinha, bukan tidak mungkin akan bisa bersaing ketat dengan Dembele di perebutan Ballon d'Or. Oke, satu lagi komentar dari JM Team. Ini dari Krisna Karya Steel. Memang sangat layak apalagi dilihat dari performnya setelah comeback dari cedera dan performa buruk di Barcelona. Akhirnya dia bisa bounce back dan membuktikan dan membawa PSG juara UCL untuk pertama kali dalam sejarah klub. Nah, ini memang selalu menjadi perdebatan ya. Gimana kalau menurut JM Team Iya. semuanya yang lagi nonton gimana nih melihat top 10 yang ada terutama juga posisi dari Dembele sendiri yang Iya. ada di peringkat pertamanya ini peraih Ballon d'Or. Ya, dan berikutnya yang menarik juga kita bergeser sedikit ke Real Madrid nih. Karena kalau kita melihat ini sepertinya sorotan ada jatuh kepada Xabi Alonso sebagai pelatih yang dinilai ini sepertinya pelatih yang mampu untuk menyatukan semua dan sepertinya membuat contoh aja ya Mas Antuono itu Tuono. Tuono yang akhirnya dia Tuono, bisa
bisa jadi bersinar Betul, ya. begitu ya di Real Madrid. Dan yang paling menarik, gimana pandangan kalian melihat Mbappe dan juga Vinicius bisa bermain secara kolektif nih di pertandingan sebelumnya? Ya, Coba. mereka menang 6 dari 6, angka yang luar biasa. Pelatih lagi-lagi Xabi Alonso ngingetin bahwa ini masih tim dalam transition. 51 hari baru mereka latihan ya, berkumpul karena mereka kan terganggu sebenarnya jadwalnya dengan Club World Cup. Cuman mereka bisa mendatangkan skema permainan yang berbeda dalam laga ini. Mereka bermain 3 di belakang, Denhuijsen, Asensio dan juga Carreras yang tampil luar biasa, nanti kita akan bahas. Itu membuat bagaimana Xabi menunjukkan dia bisa merotasi skuadnya ya, karena dia bilang alasan dia rotasi adalah karena memberi waktu istirahat kepada Militao dan Carvajal. Tapi di sini akhirnya jadi kemewahan dia yang sempat kita bahas di sini, kemewahan dia yang mungkin akan jadi problematik bagi dia ke depannya, karena pemain kayak Bellingham sekarang nggak mungkin lagi jadi otomatis starter. Kalau kita lihat ya mainnya Mas Antuono kemarin, pemain yang mencetak gol di hari sama, tanggal sama, Alfredo Di Stefano melakukan debutnya bagi Real Madrid ya di tahun 1953. Pemain termuda kedua yang mencetak gol di La Liga bagi Real Madrid ya setelah Endrick. Dan ini memang pemain yang kita tahu punya potensi sangat luar biasa, tapi you got potential tapi lu nggak bisa tiap kali potensial itu ada gitu. Jadi harus bisa memanfaatkan potensinya ya. Dan dia bisa memanfaatkan potensi Arda Güler, dia bisa memanfaatkan potensi Mas Antuono, di depan dia juga bisa yaitu tadi bagaimana membuat klik Vini dan Kylian. Dan ini dengan formasi baru yang ini. Dan Xabi Alonso juga bilang dengan formasi ini lebih banyak connection di tim, lebih banyak saling pengerti di satu tim. Dan ini adalah bukti dari man management dia, tapi juga bagaimana tactical setup dia emang the real deal sih ini orang. Ya. Berarti memang dari manajemennya dan bagaimana dia secara bijaksana menempatkan rotasi permain itu sangat bagus ya. Kalau dari Rizal gimana, Zal? Sangat bagus. Dan kalau tadi nyinggung yang mengistirahatkan pemain kayak Eder Militao, abis itu Carvajal, ini tipe game yang menurut gue with all due respect ke Ancelotti, tapi kalau pelatihnya masih Ancelotti kayaknya bakal mainin lagi tuh kayak Tchouaméni jadi back, Valverde digeser jadi back kanan lagi. Itu variasinya begitu-begitu aja. Tapi kalau kita lihat Xabi Alonso, ya dia pemain belakang ya tetap pemain belakang aja, nggak perlu ada variasi eksperimen mainin lagi Tchouaméni jadi back. Dan itu terbukti tim ini musim ini berkembang banget ya. Di awal 2 game pertama gue ngeliat dia di babak pertama bagus, babak kedua agak little drop lah, agak menurun. Tapi di belakangan setelah international break, di babak kedua pun mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama kayak di babak pertama. Jadi itu menurut gue ini tim yang masih akan sangat berkembang. Dan pemain dia kayaknya juga Alonso tahu persis gimana cara bikin pemain itu tetap lapar ya. Ada momen si Vinicius dicadangin, Rodrigo yang dapat kesempatan, abis itu bergantian, Rodrigo yang dicadangin, abis itu Vinicius, walaupun Mbappe nggak kesentuh nih, tapi dia tahu persis gimana cara pemain itu terjaga laparnya. Dan menurut gue tadi bener juga, Bellingham butuh usaha ekstra untuk bisa nyingkirin lini tengah yang ada di Madrid sekarang, karena Arda Güler gue rasa eksepsional lagi, dia bisa jalanin peran. Kalau kata fans Madrid sekarang, fanbase-nya gue baca di Twitter kayak 3 pemain jadi satu nih. Kayak prime-nya Casemiro, prime-nya Kroos dan juga prime-nya Modric. Karena dia intercept bola banyak, kreatif juga, dan dia ada di mana-mana di area tengah. Jadi Güler makin berkembang. Makin berkembang. Tapi apakah udah level sana? Belum. Tapi makin berkembang dan kayaknya udah jadi bagian penting lah dari timnya Alonso bersama Madrid musim ini. Oke, ini menarik nih ya. Kalau kita lihat tadi dari Virzi kan udah meng-highlight bahwa ini kebijaksanaan dari Alonso-nya yang bagus sekali dalam merotasi dan lain-lain. Kalau dari Rizal tadi juga sudah sempat dibilang bahwa bisa mempertahankan motivasi laparnya itu loh. Nah, ini pertanyaan langsung terpoint aja. Emang iya Arda Güler lebih baik dari Jude Bellingham? Gimana, Di? Kita nggak bisa compare karena habis cedera panjang juga gitu. Yang jelas Bellingham pemain yang luar biasa dan amat sangat konyol kalau gue tiba-tiba bilang ya Bellingham atau Arda Güler lebih baik daripada Jude Bellingham. No. Too fast ya, terlalu cepat. Bellingham dimainkan musim lalu, bahkan dari musim lalu dimainkan dalam beberapa posisi sama baiknya. Sebagai nomor 10, penyerang lubang, midfield, gelandang bertahan. Itu oke banget. Sementara Arda Güler sekarang lagi dalam masa, kalau bahasa Jermannya ini sekermejeh-mejehna. Apa itu artinya? Lagi seneng-senengnya karena gue dapet kepercayaan jadi regular player. Di pelatih sebelumnya enggak. Gitu. Dan bukan menjadi hal yang harus jadi pada akhirnya dibanding-bandingin. Karena gue yakin keduanya akan sama saling melengkapi gitu. Dan nggak melulu kan pemain itu satu pemain 90 menit gitu. Dan kita pernah bahas juga sama Rizal, kalaupun nanti Bellingham main,
ada posisi apa gitu kan. Gue bilang gelandang, Arzal bilang winger gitu. Kalau dari yang semalam sih jelas heat map-nya dia menjadi gelandang gitu kan. Dan buat gue kemenangan menghadapi Levante semalam nggak terlalu di carried away ya, nggak terlalu dibesar-besarkan Wow gitu ya. sih menurut gue. Emang- Barcelona ditahan loh di sini. Iya, Satu sama. 3-2. Iya, 3-2. Si Menang. Barcelona Tiga- tipis yang diganggu-ganggu terus sama menang, Levante. iya. Makanya nanti. 3-2 Barcelona Mereka menang. habis menang lawan Girona juga. Mereka gede, menang lawan Girona 3-0. doang. Bener. Selebihnya kalah gitu loh. Tim ini emang tim jelek. Gitu loh. Pada akhirnya Jadi ini bukan prestasi yang terlalu gimana nggak perlu terlalu gimana-gimanain gitu ya. dan Oke. bukan hal yang membuat pemain Madrid harus jadi jumawa, enggak. Mereka menuju tim yang menjadi sangat favorit, yes. Xabi Alonso jelas punya kemewahan untuk membuat berbagai skema. Semalam pakai 3-4-2-1 atau 3-4-3, sebelumnya pakai 4-3-3. Nggak banyak pelatih yang punya kemewahan untuk bisa merubah strategi dan bisa menunjukkan sama baiknya di atas lapangan. Madrid punya itu. Cuman minggu ini akan ketemu Atleti. Sabtu. Ya, Yes. di Wanda lagi. Iya, jadi bukan Wanda lagi, itu mungkin akan menjadi Lupa. ujian pertama sebelum nanti ujian sebenarnya menghadapi Barcelona di bulan depan deh. Oktober. Iya. Oktober. Jadi buat gua ini masih sangat early, tapi kalau ini tetap berlanjut, gue sih sangat melihat Madrid sebagai unggulan musim ini gitu. Karena bagi gue secara moral, secara kepercayaan diri ini yang sangat dibutuhkan sama skuad Madrid ya. Karena secara kita bisa ngeliat ini tim yang belum sempurna banget tapi nyapu bersih. Itu bakal berguna buat pemain-pemain muda mereka untuk bisa makin berkembang lagi. Dan kalau ngeliat dari rekam jejak Alonso yang unbeaten sama Leverkusen atau musim sebelumnya deh ketika dia masuk dan membawa dampak instan ya ini emang sesuatu yang bisa ditawarkan sama Alonso. Mengubah pemain yang tadinya levelnya biasa-biasa aja bisa dinaikin sama dia. Karena Oke. waktu itu Leverkusen, Nathan Tella, Jeremy Frimpong, sebelum ada dia tuh bukan pemain yang bisa ngangkat level. Dia berjuang di zona degradasi, tapi setelah ada dia klik tiba-tiba tim ini jadi juara. Tela tadinya tim yang dihadapi Dari Liverpool ya Southampton, semalam ya. Dari Southampton Southampton. dibikin jadi pemain Ya, juara. itu akhirnya sih sama bagusnya Alonso. seorang coach kan itu ya, melatih Iya. ya bagaimana Dan- ya, dia bagus. bagaimana dia bisa mengembangkan talent Dia bahkan punya melebihi dikotomi kapasitas dia. posisinya. Ya. Kayak ada Guler dulu adalah right wing, terus habis itu dipasang di midfield. Itu kan kemampuan dia ngeliat di lapangan latihan juga ya apa yang bisa dibawa seorang pemain. Carreras monster banget kemarin di lini belakang karena Saking dia tahu bagusnya jadi disama-samain kayak Ramos. Menurut kalian gimana nih? Iya. Dia buangan mana? Udah sama-sama Buangan, gondrong iya. juga Ada kan. tim yang dulu ngebuang dia cuma 6 juta euro ya. Rizal, Jadi, sayang banget. Ya udah ya itu Rizal, adalah bad Rizal. management. Sekarang Madrid memang hargai dia sekitar 80 juta ya. Layak. 80 juta euro. Sangat Layak nggak? Layak sih kata gue. Layak karena tadi kan mereka berebut posisi kan Carreras sama si Juan Fran ya. Iya. Fran Garcia. Garcia. Oh, Fran Garcia, back kiri. Fran Garcia di back kiri. Jadi udah gitu ada David Alaba juga. Tapi dengan Carreras bisa main di sana statistiknya juga tinggi banget kan 109 touches, Interception. 91% umpan 7,4 sukses. ratingnya Recovery semalam. bola luar biasa banyak banget. Di sini dia bisa melihat potensi pemain. Dan inilah yang membuat menurut gue seorang pelatih yang bagus itu seperti apa dan Xabi Iya, nunjukinnya. gue setuju. Dan dia benar-benar menunjukkan bahwa I'm the boss. Vini, udah capek lo cadangan. Lu starter. Lu cadangan. Dan itu dibuat secara smooth, nggak ada drama. Di elanya Ancelotti sempat ada sedikit friksi. Sempat ada pemain ini bete dicadangin itu ada. Tapi di timnya Xabi Alonso semua dibikin sama besarnya atau sama lu pemain, gua bosnya. Wow. Tadi kalau kata Rizal, ya cuman Mbappe doang nih yang belum tersentuh. He's deliver. Tapi cara mainnya Iya. pun beda Mbappe. Dan- Jadi lebih banyak Iya. ngejar gitu. Iya, Ada dan pengaruhnya nggak cuma dari Mbappe Xabi sih. Alonso. Akhirnya mau dibikin Iya, usaha, dibikin bikin usaha. usaha. Iya, makanya gua sih sebenarnya pengen lihat Rashford dilatih sama Xabi Alonso. Oh, aduh. Mau nggak dia lari? Lebih keras. Seberapa signifikan Seberapa perubahannya signifikannya? nih? Antoni lah. Antoni. lah. Iya gila. Iya, Bisa lagi. ternyata Bisa bisa. ya? Udah dengan Ballon d'Or betisnya. Antoni Martial. Jadi Ballon d'Or kandidat. Iya, makanya. Jadi terlepas dari Kalau- materi kalau pemain yang suruh- udah bagus, tapi memang kemampuan Xabi Alonso Iya, ini benar. mengubah itu yang paling menjadi highlight banget ya. Too early memang, masih terlalu early, cuman 6 game 6 win Good sign. udah menjelaskan semuanya. Angkat topi sih, Angkat kayak topi sih. no komen dah, nggak bisa Iya. komen banyak gitu ya. Nah kita mau lihat dulu nih ada komentar dari JM Team. Coba kita lihat sembari kita akan masuk ke yang berikutnya. Ini Liverpool melawan Southampton. Yes, betul banget. Ini dengan 2-1 walaupun memang ada hal-hal menarik yang bisa kita bahas ya, Rizal ya. Ya. Banyak. Coba. Ini yang pertama dari Lady Oh iya, Captain. lupa gua. Bentar subuh 4 match lagi. Yang jelas MU gak ada di antara 4 match itu. Haters. Ini terus yang Lazy dibahas Captain, ya. kamu haters ya. Benci tapi sayang ya. Coba ya. Ada
Tieja, gue fans Liverpool tapi masih agak bingung secara permainan Liverpool padahal kurang banget, tapi mereka bisa menang terus. Gak tahu sampai kapan trennya kayak gini. Tapi ya enjoy the moment aja lah. Enjoy the moment. Gimana Zal? Silahkan komentar dulu. Ya, komentar match tadi malam ya, poin gue adalah Chiesa man of the match, permainan Oke. terbaik dari seorang Chiesa, dan akhirnya kita ngeliat selebrasi yang begini ya. Ini Mas Firzi tahu banget selebrasi ala-ala begini. Yang mana? Udah lupa ya? Yang Lupa. gimana? Coba, Yang gini. contohin. Yang gini baju. Gini. Yang baju diginiin. Tapi yang selebrasi jersey itu ada keluar konteks sih, ngerti? Ikonik Itu anjir kan itu. ikoniknya Messi karena Messi. dilakukan di Santiago Bernabeu. Iya. Marc Marquez kemarin ya di Iya. markasnya Real Madrid. Marc Marquez kemarin ngelakuinnya di San Momen Marino. San Itu Marino. adalah Sesuai kandangnya Rival. Rossi. Iya. Di kandangnya Rossi. Ya ini di kandang sendiri lawan tim Top end, Southampton. top end di top end. Southampton, Tapi di top Southampton. end, di top Southampton. end. Iya, Itu hal-hal konyol. Bebas nikmati. Konyol itu bodoh. Bodoh sih. Tapi highlight gue dari match malam ya, gue seneng Isak Isak, oke. dapat menit, bukan dapat gol ya, tapi dapat menit karena Oke. kelihatan banget Slot masih ngejaga dia. Oke. Abis itu yang highlight gue adalah Leoni ya. Ini pemain yang Ini- mungkin gue termasuk iya. yang tadinya agak ragu juga, pemain semuda ini harga 40, tapi ngeliat permainan semalam ya layak. Karena kenapa layak? Gue bilang dia partner sama si Joe Gomez, tapi kelihatan yang lebih senior kayak kelihatan Leoni gitu dibanding Joe Gomez. Dia XG. lebih dominan dibanding dia. Tapi kalau Sayangnya. di match ini sayang banget Leoni akhirnya ditarik cedera dan Itu, kemungkinan itu. cederanya panjang. Jadi kalau highlight gue semalam, gue senang Isak dapat menit, Leoni sangat menjanjikan. Abis itu pemain-pemain lain macam Chiesa, dia nunjukin kalau dia sebenarnya layak dapat squad di Champions League. Dan ini bisa berubah kalau nanti ternyata hasil scan si Leoni hasilnya parah, Nah. Mau dalam diganti artian bisa lebih dari 4 bulan 5 bulan. Ini membuka peluang untuk Chiesa menggantikan Leoni dan masuk ke dalam squad Liga Champions. Jadi kondisinya masih dinamis, tapi gue harap Leoni cederanya nggak terlalu parah, dan terpenting Liverpool masih ngelakuin cara yang sama ya. Menang belum nyaman-nyaman banget, tapi dapat kemenangan, dan gue take it lah ya. Cara Oke, menang ini, take it Itu lah tadi ya. kata Evelyn, Itu- ini golnya dari langit apa bukan? Itu jawab dulu. Hasil Coba. usaha kerja keras tim. Iya. Memaksa Iya, pemain iya, lawan iya. untuk Karena error. Kita Iya. udah ban kata hoki ya. Kita Iya, udah ban kata itu jadi nggak itu boleh. usaha ekstra Jangan pakai dari hoki. seorang Chiesa. Jangan pakai hoki. Pakainya apa di? Apa Coba namanya? lihat. Usaha. Usahanya bagus. Effortnya bagus. Tapi gimana nih melihat Isak yang akhirnya bisa mencetak gol pertama loh ya? Ya, Gol pertama gol tapi dengan cara yang sedemikian B aja Gua atau sulit banget. Mantannya Atau boleh ini nggak gimana? ngobrol? Mantan dulu ya? Mantan ini dulu dulu ya? dong. Yang perlu sebenarnya tuh, gue bilang, Mantan dulu. wah ini bener. Enggak, Firzi ya harus saya emang ngomong. finishing kayak gini emang finishingnya Isak ya. Jadi Isak itu tipe striker Widodo yang Putro one- juga begini finishingnya bos. Iya semua kalau nembak ke Iya, gawang ya emang kayak Isak gitu sih bukan cuma caranya sih Isak, emang. iya. Emang finishing. Bukan Nggak, cuma maksud gua Isak dalam doang. artian kayak you got kita one juga chance. diumpan sama Rijal begitu juga Nanti on You bisa. got one chance, Iya. you got one goal. Biasanya kayak mengecewakan? gitu. Enggak, bukan. Dia Iyalah, itu emang mengecewakan tipikal lah. striker yang bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Kalau lu lihat dulu itu kan dia banyak cedera ya sebenarnya. Cuman ketika kalau dia lagi fit itu konversi chance-nya itu tinggi banget. Jadi tembakan berbanding gol dia tuh rasionya tinggi banget, bagus banget. Nah, sekarang di Liverpool kan kalau lihat ya beberapa pertandingan Liverpool musim ini kan mereka tuh punya finisher di kedua sisi flank ya. Ada Mo Salah di kanan yang biasa memanfaatkan peluang sendiri, dan ini Isak kelihatan kan ketika pertandingan lawan apa tuh yang dia udah ngarep-ngarep minta Iya, itu terus ada. habis itu Salah ngegolin, karena kalau di Newcastle sayap kanannya pasti ngoper ke tengah itu perbedaannya di sini. Atletico. Cody Gakpo di kiri juga seneng banget ya maksa masuk nih. Cody Gakpo gue lagi pantau banget nih Jal, karena Iya. dia masih ada di tim fantasi gue nih. Pertandingan pertama Sama bagus, lagi. tapi Sama habis habis itu itu kok melepet banget udah nih. gua Ada jual. apa nih? Udah Gue gua pengen jual. lihat karena angka-angkanya tinggi sebenarnya ya, angka keterlibatan golnya. Iya, Tapi shotnya, touches kotak penalti itu bagus, cuman ya final bola kenapa seperti Ya. itu. Nah kalau Isak itu ya tipikal striker yang juga perlu servis. Dia kalau turun terlalu dalam, oke dia bisa gocek-gocek, tapi lu nggak manfaatin dia di dalam kotak penalti. Nah mungkin sekalian aja kali ya langsung dijelaskan nanti statistiknya yang semalam ini gimana Liverpool melawan Southampton. Sepatah dua kata dulu dari Aldi. Ini permintaan loh dari tim ini langsung, katanya Aldi Iya. harus bersuara soal gol yang sangat skillful banget dari Isak, silakan. Gua sih kaget sebenarnya Isak dimainkan karena jelas bukan untuk turnamen inilah Isak dibeli. Satu itu. Kedua mungkin dia masih butuh menit bermain, tapi lawan teman-temannya bukan ini. Ini tim cadangan Liverpool. Iya. Bukan tim terbaik dari Liverpool. Jadi kalau tadi Firzi bilang, Iya. ya harusnya dia mendapatkan supply. Bukan orang-orang ini yang akan nyuplai Isak. bola, heeh. Yang akan nyuplai dia tuh semoga Salah, Gakpo, Wirtz, Salah, ya, ya gitu loh, Soboslai. Ini pertandingan yang sebenarnya gol dari Isak bukan ditunggu. Oke. Dan dia bikin gol pun nggak hebat juga. Lawannya emang jelek banget gitu. Tapi gue setuju sama Rizal, yang penting dia dapat menit bermain. Itu aja.
poinnya sebenarnya di situ. Secara permainan Isak, ya jelek. Main 45 menit, cuma 2 shot. Ini Oke. shotan loh. Bukan shotan yang bertahan juga mainnya. Dia mainnya tadi Virsi bilang mainnya masih sama kayak zaman era kepelatihannya Russell Martin kok. Mesin menyerang juga, bukan yang bertahan gitu, nggak kayak City lawan Arsenal, enggak. Asik. Iya, Tetap maksudnya- lagi iya, terjadi. Fakta nggak? Gue mau betul, bilangnya iya, fakta. Iya. Cuman kok bisa se-mediocre itu mainnya Isak? Tapi cukup, it's Cukup. okay. Nanti Dengan- bukan Liverpool tim yang di inti Premier League gitu. lawan apa? Abis ini Iya. dia ketemu Crystal Palace. 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 Bisa bikin gol nggak Isak? Bisa. Bisa Gitu. dan harusnya lebih impresif lah ya nanti untuk Menit mainnya berikutnya solid. dengan Ini Crystal Palace. Sebentar, kalau nanti nggak bikin gol, Rizal bakal ngomongnya ini tim transisi. Transisi Tapi mulu. kalau dia bikin gol, transisinya cepat. Iya. Begitu. Bahkan udah Karena disiapin. dari Udah disiapin. Apaan Jal? Palace unbeaten. Unbeaten Oh udah iya, disiapin sama-sama nih. dua tim unbeaten. Gila juga apa, kan? Sama-sama dua tim unbeaten. Iya, Benar akan ini ketemu. tim yang Terbukti. punya back yang diinginkan sama Liverpool, Mark Iya, Guehi. iya. Dan mereka tim yang konsisten dan 17 game mereka nggak terkalahkan. Asik. Jadi bagusan backnya Palace sama Liverpool. Assistant dia harusnya jadi partner Van Dijk menurut Iya, gue. udah bilang. Jadi bagusan backnya Palace sama Liverpool. bagusan Liverpool. Ya udah, itu yang penting. Ya udah kita langsung perjelas aja nih langsung ke Kak Firzi yang sudah langsung mempersiapkan untuk statistiknya, kita bedah sama-sama bagaimana memang kisah ini patut untuk mendapatkan pujian dalam permainan semalam ya. Silakan langsung untuk dosen kita Firzi Idri. Silahkan Firzi Idris. Oke, kita lihat stats Chiesa versus Southampton. Pertama, yang tadi Aldi bilang ya, teman-teman, bahwa lawannya kita juga harus melihat konteks dari lawannya mereka. Southampton kemarin musim lalu di Premier League hanya menang 2 kali ya dari 38 pertandingan Liga Inggris, mereka hanya mendapat 12 poin. Mereka kebobolan 86 gol. Angka XG against mereka itu angka ekspektasi gol mereka itu jauh-jauh terburuk di Premier League musim lalu. Jadi wajar apabila mereka dapat kesempatan untuk lebih besar lah daripada menghadapi tim-tim Premier League musim lalu. Tapi kalau kita lihat di sini ya tim kan hanya bisa melawan siapa yang ada di hadapan mereka, dan di sini Chiesa dia step up dengan sangat baik. Minutes played-nya 90 ini tentu bagus sekali, dan dia emang harus step up karena di lini tengah yang lini serang mereka itu hanya ada Nyoni dan Ngumoha itu yang berusia 18 dan 17 tahun. Chance creation-nya tinggi. Ini angka yang juga sangat bagus yang diharapkan dari Chiesa. Ketika dia datang musim lalu, for one reason or another, dia nggak terlalu banyak dimanfaatin oleh si pelatih Slot. Tapi sebenarnya mungkin adaptasi, mungkin hal lain ya. Tapi kalau secara bahasa seharusnya nggak masalah. Karena ketika saya wawancara Kevin Dix waktu ada media day-nya bareng Borussia Mönchengladbach, Chiesa ini adalah salah satu temannya Kevin di Fiorentina waktu itu. Kenapa? Karena si Chiesa ini masuk sekolah internasional. Jadi dia bisa bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris dia lancar. Dan ketika itu Kevin bilang ya dia sering banget, dia cerita bahwa Chiesa adalah orang yang pribadinya itu upbeat sebenarnya ya. Dia seorang yang upbeat di dalam lapangan, dia juga optimis dan lain-lain, dan itu terlihat dari penampilannya. Memang secara heat map ini menurut saya ini bagus banget ya kalau kita lihat bagaimana dia men-stretch permainannya, dia bisa ada di sini dan di semua sisi lapangan. Kalau kita lihat memang dia nggak seperti ayahnya ya, ayahnya yang seorang penalty box striker Enrico. Tapi kalau Federico memang bermain di dua sisi yang sangat krusial bagi Liverpool di kedua flank. Dengan penciptaan 4 peluang ini memang menghadapi Southampton, tapi dia harus step up dan dia melakukannya. Cuman Slot juga bilang bagaimana Chiesa membantu tim ini lebih dari penciptaan peluang, yaitu dari kerja kerasnya di lapangan. Dan ini kita terlihat ini bagaimana titik-titik merah dia bisa beroperasi di area yang sangat luas sekali di lapangan. Dan ini tentu yang diharapkan. Mungkin di sini kita melihat ya pentingnya rotational play juga dari para pemain
Liverpool, bagaimana mereka bisa memanfaatkan talent mereka sebisa mungkin. Karena kalau hanya mengandalkan pemain berusia 18 tahun, 16 tahun tentu akan susah. Tapi dengan adanya Chiesa masih bisa dari bench atau membuat sebagai pembeda untuk laga-laga di seperti ini ya memang squad player yang dibutuhkan seperti ini. Kedalaman squad ini yang dibutuhkan suatu tim untuk bisa compete di berbagai ajang di mana mereka diharapkan untuk menembus hingga final for every competition. Jadi menurut saya dengan pemain-pemain seperti dia ini adalah seorang pemain yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat nih touches di kotak penaltinya juga banyak banget ya. Di kotak ini dia melakukan 13 sentuhan di dalam kotak penalti tadi malam. Itu jumlah yang sangat tinggi sekali. Emang level of opposition lawannya itu memang sedikit rendah, tapi dia mencatatkan satu jumlah sentuhan di kotak penalti yang sangat tinggi, dan kehadiran di kotak penalti ini yang dibutuhkan juga Liverpool apabila mereka ingin go all the way di turnamen ini. So, menurut saya ini adalah salah satu penampilan paling komplit dari Chiesa. Benar seperti kata Rizal tadi, seorang pemain yang musim lalu hanya bermain 6 kali kalau nggak salah di Premier League, hanya bisa 2 assist, tapi musim ini dia membuktikan value-nya terhadap tim. Jadi semoga adaptasinya, Slot juga makin melihat dia kerja kerasnya, apa yang ditunjukkan lebih dari ketika dengan bola. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi sangat-sangat yang menarik untuk melihat bagaimana kelanjutan Chiesa ke depannya. Apakah dia bisa tadi mendapatkan peluang jadi starter, mungkin menggantikan Gakpo di sisi kiri yang outputnya sejauh ini belum sesuai harapan setelah game week 1. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa Federico Chiesa bermain ke depannya. 13 sentuhan di kotak penalti ya. Ini memang salah satu juga hal yang luar biasa dari Chiesa. Kalau kita melihat bagaimana dia pergerakan di lapangan juga begitu luas seperti yang tadi dijelaskan oleh Virzi gitu ya. Tapi ada juga hal yang menarik nih. Kalau kita melihat dari Mamardashvili juga menjadi sebuah poin penting juga yang bisa menyelamatkan. Kalau tanpa Mamardashvili kayaknya bisa habis juga Liverpool. Gimana Rizal? Coba keluarkan dulu Zal. Peluang-peluang dari Southampton tadi malam yang mereka kreasi emang bahaya-bahaya juga ya. Dan ada beberapa saves penting dari seorang Mamardashvili, dan gue ngeliat ini pemain yang bisa aja akan dicoba terus sama Slot ketika main di Cup Games. Karena ketika musim lalu pun ketika Cup Games juga Slot kerap kali mainin si Kelleher ya. Dan sekarang menurut gue Alisson masih nggak tergantikan sebagai kiper utama, tapi kalau untuk Mamardashvili tampil di Cup Games sebagai Liverpool, jelas ini kondisi yang upgrade banget dibandingkan dengan musim lalu. Jadi Mamardashvili gue rasa akan punya musim yang penting, dan gue harap semua pemain mentalnya kayak dia dan kayak Robertson ya. Tadi malam Robertson main juga, dan Robertson ketika ditanya, lu ngerasa terganggu nggak dengan kedatangan pemain baru di musim ini? Karena itu akan berpengaruh di menit bermain lo. Gue nggak ngerasa terganggu karena Liverpool main di 4 kompetisi, main akan banyak. Jadi gue harap kompetisi mentalnya mereka semua kayak gitu. Tapi kalau dari segi mentalitas, gue ngeliat tadi malam ada pemain yang insecure tuh. Siapa tuh? Ekitike. Ini pemain yang gue rasa nggak akan ngebuka baju dalam selebrasi kalau Isak ngegolin di babak pertama. Jadi bisa aja dia buka baju, dia ngelakuin selebrasi, reaksi gitu. nunjuk nama Ekitike di Kop N, itu menurut gue sebagai reaksi dia kalau dia ngerasa number 9 itu posisi gue, belum saatnya gue digantikan gitu. Jadi menurut gue ini berpengaruh. Tapi kalau dia bilang sih di interview sebelumnya dia ngerasa happy aja dengan persaingan. Tapi gue rasa kan interview normatif ya. Tapi gue rasa dia ada perasaan insecure. Tapi gue yakin dia mentalnya kuat dan dia bakal bounce back untuk balik ke cara yang bener ya. Slot aja nggak ragu buat manggil dia stupid tadi malam. Jadi let's see untuk Ekitike. Absen 1 game tuh ngerugiin banget bagi gue. Oke, kenapa nih? Kok udah mukanya seperti ingin menertawakan tak jadi begitu, coba? Gua harap Rizal nih nggak mewakili fans Liverpool Indonesia ya. Karena kalau kejadian kayak begini yang mesti di defend, buat gue sih lucu. Maksud gue mau dia Insecure. it's stupid. Untuk di level ini ya, it's stupid. Mau penjelasan apa lagi? Frimpong sampai marah-marah ke dia. Slot pun marah. Slot pun marah. Di interview marah. Karena terjadi. Mau dia insecure, even Ekitike nggak bikin gol pun nggak masalah. Sekarang yang menjadi pole position untuk menjadi starter, gue masih Ekitike. Nggak ada jaminan Isak gara-gara bikin gol ke tim jadi seperti Southampton akan jadi. Isak dengan harganya harus jadi starter apalagi Isak dengan harganya. Iya, nggak juga, masih harus fight.
tekanan Dan- buat dia. Dan Gua- tekan bentar, sabar. Oh, Sabar sabar. belum. Sabar. Kalau ngomongin Isak I'm kan gonna lu let you finish. berdua doang yang Rijal boleh mau ngomongin jadi objektif ini. Iya. Rijal sih paling objektif. Dan dia akan absen akhir pekan nanti. Ekitike. Di mana ini pemain yang buat gua kata-katanya pujian doang buat Ekitike. Dari kemarin, sejak dia datang bener-bener luar biasa, bagus, dia pemain tinggi tapi footworknya bagus banget, selalu kata-kata positif. Nah sekarang gue mau ngomongin jelek nih buat Ekitike nih. Ini pemain kayak belum pernah main di level seperti ini. Di klub sebelumnya, apa kalau lu udah kartu kuning lu buka baju jadi nggak kartu kuning? Kan enggak. Lu apa insecure? Emang kalau lu insecure lu lupa lu udah kartu kuning? Ya manusia tempatnya salah dan lupa. Cuman lupa lu ini ngerugiin tim lu. Iya, betul. Satu itu. Kedua, jadi lebih baik Rashford telat dan dicadangkan daripada lu kayak begini. Bentuk indisipliner mana yang lebih buruk? Kayak begini atau telat? Itu menjadi perdebatan juga. Jadi buat gua ini hal yang nggak cuma merugikan Ekitike, di mana dia tadinya tuh hal positif terus. Sulit sekali lu untuk nyerang Ekitike. Sulit sekali buat non Liverpool fans buat nyerang Ekitike. Karena hampir nggak ada flow-nya nih orang, nggak ada jeleknya, bagus semua. Dan dengan kejadian ini, yuk nih ini akan menjadi momok bagi Ekitike. Dan tadi gue di sosial media gue di Twitter banyak yang ngomong, bang itu dia final lawan apa? Anjir. Siapa tuh yang ngomong? Andi SHNDR. Ini final bang, gagah banget selebrasinya. Jadi inget Messi. Kata Just Call Ode. Bro pikir itu final. Ya bener. Ini Southampton, ini Carabao, ini round berapa juga masih super early. Lu selebrasi seperti ini, konyol. Iya. Lebih ke bodoh. Gua harap ada kejadian, ada aksi dari Ekitike di kemudian hari yang bisa bikin orang lupa sama kejadian ini. Karena buat gua, he's a very good player. Selalu kata pujian buat gua kasih ke dia. Cuman ini tindakan yang super stupid. Dan gua nggak ngerti kalau misalnya dia nge-defend. Gak ada Iya. tadi upaya gue untuk mendefend dia. Justru gue menyerang dia kalau gue Oh, bilang dia ini insecure. kali ini Jadi setuju itu, nih. makanya tadi gue pengen langsung Insecure. patahin karena gue gak membela dia sebenarnya. Tapi it's okay, itu masukan. Jadi gue bilang oke. Tapi ini Boleh disampaikan nanti. kalau tadi Bang Aldi bilang ini ronde 3 ya, hal apa yang bisa menjustifikasi pemain selebrasi begitu di ronde 3? Gak ada juga. Gak Jadi ada. poin gue adalah ini insecure seorang Ekitike, pemain muda dan wajar. Dan Nah, kalau ini lu wajar. Lu ngomong wajar. Pemain muda- Berarti lu nge-defend. oke, ini lu defensif lagi nih. lu bilang, lu ini menghapus wajar. sesuatu yang Yaudah, salah. gue salah. Lu falasi deh, falasi deh. Coba, Nih, jurnalis, kalau ngomong wajar berarti Nggak, lu gua menormalkan pengen nggak? denger Dinormalisasi. Iya, lanjutan menarik. lagi. Kalau buat gue itu Coba menormalkan. coba. Ada banyak contoh hal kayak gini. Contoh Nico Jackson di klub World Cup. Momen abis Joe Pedro debut golin, jadi babak kedua bukan jadi Nico Jackson yang bisa jadi pelayan. Akhirnya diomelin sama Palmer nendang tiang, lu kenapa sih kayak begitu? Mungkin itu karena faktor Joe Pedronya golin di debut dia di babak pertama. Di event Dia apa? ngerasa terganggu akan posisi dia tersingkir. Di event apa? Klub Oh, World iya, Cup. iya, Klub benar, World Cup, Klub Posisinya exactly. akan Benar. tersingkir itu biasanya striker akan terganggu dan itu menurut gue yang terjadi di Ekitike semalam. Dan kalau lu ngeliat interview dia selama berseragam Liverpool, ini pemain emang agak-agak ada unsur lucunya Rebel ya. ya. Karena Oh, dia gitu. pas abis match lawan Arsenal atau Burnley dia di interview, siapa back terkuat yang lu hadapin di Premier League sejauh yang ini? nggak mau jawab Dia itu. bilang nggak ada sama sekali. Dia bilang dia belum pernah ketemu lawan yang kuat Yang sampai nanyanya sejauh ini. sih. Padahal udah ketemu Arsenal, tapi dia nggak mengkategorikan dia sebagai tim back dengan kuat-kuat gitu. Jadi Gabriel dia bilang dia bukan lawan yang kuat, Mosquera bukan lawan yang kuat, si Fabian Schär juga bukan lawan yang kuat. Jadi Ekitike ini ada unsur agak-agak nyenyeknya juga Iya. sebenarnya. Jadi faktor semalam ya ini pemain muda, dia bisa ngerasa insecure dan menurut gua faktor humanis aja sih. Oke. Lu ada faktor humanis, insecure dan error dan itu terjadi dan terjadinya di level kayak begini ya. Nah, lu Dari Rizal? seuzon sama Ekitike. Lu seuzon. Dari- Gara-gara dari dia Rizal. ngomong cuma sekedar nggak ada back yang lu anggap kuat, lu bilang dia apa enye-enye. Buat gue lu seuzon. Kalau gue masih Asumsi juga dong. kalau gue sih masih positif sama Ekitike, cuman itu kejadian yang lucu. Kalau dari Rizal kan bilangnya insecure, terus error, Error, dua terus hal. apa enye Enye-enye, tadi. iya. Enye-enye. Tapi masih wajar. Masih wajar. Kalau Untungnya dari terjadi Aldi sekarang. tadi Stupid. bilangnya ini stupid, udah one word final close gitu. Kalau dari Virsi gimana ngelihatnya? Dia tuh Ekitike. harus nerima dalam rotasi ya. Mungkin dia datang dengan harapan dia akan jadi starter every game, tapi kan nggak mungkin. Yap. Dan di sini kita akan lihat persaingan dia bertambah dengan dinamika bahwa yang ada di bench untuk gantiin dia itu adalah British record transfer gitu. Jadi pasti nggak akan gampang juga buat dia. At least dia hit the ground running ya Ekitike dan lima gol. ini dia buktiin bahkan karakter penyelesaiannya dia itu mirip-mirip dengan apa yang biasa dilakukan Isak. Jadi sebenarnya untuk supply dua striker ini skemanya sama aja gitu. Ini nggak ada bedanya, nggak yang lain
mereka berdua mungkin nggak terlalu kuat di udara tapi kuat di darat. Mereka punya fast footwork, akselerasinya bagus. Dan menurut gue sih ini dia harus nerima bahwa he's part of the furniture sekarang. Jadi bukan dia jadi bintang tapi dia supporting role kalau gue bilang untuk si Supporting Isak. role, oke. Bener, karena ke depannya pasti Isak ini kan cuma masalah Isak nggak ngambek latihan berapa bulan sehingga dia nggak fit aja kan. Iya. Ketika Isak udah masuk fit, kalau gue bilang pasti Isak yang akan utama dan itu adalah kewajiban. Lu nggak mungkin 150 juta lu taruh di bangku cadangan. Tetap ya terbayang-bayang gitu. Oke, kita cukupkan dulu untuk Liverpool versus Soton yang sudah berlalu. Kita akan masuk ke Arsenal dulu. Karena kalau kita Apalagi Aldi iya TV. dong. Cedera ya, Bahas yang main dulu cedera kita. ya. Aldi TV. Silakan. Apa yang mau dibahas? Bukan review ya. Cedera, Oke, ya. kita akan bahas Arsenal nih. Kalau kita ngomongin soal Arsenal, sekarang kan ada giliran Madueke yang udah cedera lutut juga bareng dengan Odegaard gitu ya. Nah, selain daripada yang sudah ada ini, masih aman gak sih apa kondisinya ini ini banyak dengan Saka yang tetap fit? Coba dari Aldi, Ya, Aldi lah, langsung, pastilah. silakan. Siapa lagi? Terlepas dari banyaknya cedera yang 1, berdatangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ada yang 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 4 games. Bukan di 9 tempat games. games. Iya. Itu yang atas. Oh iya yang atas, iya. Itu gitu aja dibantah gue sama Firzi. Allahu Akbar. Oh, astaga. Buat gua ya kalau pertanyaannya tadi Evelyn ngomong apakah ini hal yang menghambat Arsenal untuk juara? Come on Evelyn, kita sama-sama fans Arsenal. Apakah ini akan mendukung Arsenal untuk jadi juara? Enggak juga dong. Ini sebuah hambatan dong jelas. Masalahnya sekarang Arsenal lebih gemuk. Tapi apakah dengan kehadiran Lebih gemuk Saka yang fit itu akan cukup menjawab dari cedera-cedera yang ada ini? Dari awal Madueke musim dan Saka juga belum yang seimpresif itu juga. Saka belum menunjukkan dia pemain, bahkan buat gua justru lebih bagus Madueke. Ya. Lawan City itu Liverpool, bagus City. banget. Iya. Buat gua walaupun sebelum pertandingan gua bilang ini lawannya cuman O'Reilly. Harus bisa melewati, nggak bisa juga. Cuman ya buat gua lebih mending Saka dibandingin. Ini pertanyaannya sama kayak tadi, apakah Arda Güler lebih baik dibandingkan Bellingham? Gitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Saka jelek karena gara-gara Nima Madueke bagus, nggak juga. Kita nggak bisa bilang Bellingham jelek karena Arda Güler bagus, nggak juga gitu. Cuman yang sedang kita sebut di awal dapat menit bermain lebih karena yang lain cedera, sesimpel itu aja. Cuman pertanyaan lanjutannya adalah gimana Arsenal akan bermain? Kalaupun nanti Saka main, siapa yang akan menjadi penggantinya? Apakah Trossard, apakah Martinelli? Di kiri juga, apakah lagi-lagi Arteta akan overthinking untuk tidak memainkan Eze dari awal? Masalahnya itu di situ. Kalau di atas kita sebenarnya kita aman. Kita banget Kubu. udah sangat iya. Arsenal banget. Oke. Gue kan nama Evelyn Arsenal. Tapi gini Bang. Cie. Belum gimana, beres Zal? padahal. Ya udah Menurut- apa-apa. Ya silakan. Menurut Rizal gimana? Madueke Udah sampai titik cedera di mana ini? Arsenal nih cederanya udah berulang-ulang terus ya. Bahkan tadi gue baca datanya juga dari bulan Maret jumlah menangnya Arsenal di Liga tuh udah sama kayak jumlah pemain yang cederanya gitu. Total 12 juga. yang Jadi dikorbankan. Enggak ya. apa yang salah Terus? sebenarnya? Jadi menurut gue ini bukan hanya soal faktor di atas lapangan tapi di luar lapangan. Ini menurut gue manajemen workload Latihannya. mereka juga bahaya sih ya. Karena Ya Havertz ini juga kan pemain cederanya yang bikin Dubai. pemainnya sendiri cedera pas summer camp itu kan. Di Dubai, Di Dubai salah satunya kan. Havertz. Abis itu banyak Havertz emang. pemain yang sebenarnya kayak Saka deh. Saka itu setahu gue kan harusnya kembalinya di diagnosa awal Oktober. Tapi dia tiba-tiba tersedia dari game lawan City, which is itu udah 2 minggu lebih cepat dari Lebih jadwal cepat. awal. Gue Terlalu khawatirnya dipaksakan kah? terlalu cepat diintegrasikan kembali itu berpengaruhnya di jangka panjang. Mungkin Kayak Arsenal kayak tidak gitu. ingin bermain terlalu aman, Rizal. Pakai tapi Arteta tuh Mungkin Arsenal pengen ambil resiko, Rizal. itu yang nggak terjadi tapi kan dia Tapi main tidak ibarat terjadi. Nggak pengen terlalu ibarat aman. orang megang rem tangan terus gitu mainnya itu Arteta. Jadi menurut gue ini sesuatu yang kayaknya udah berulang Rem tangan gimana maksudnya? always with the handbrake, dia terlalu aman, nggak ada lo akselerasi yang bisa Konservatif. ngebahayain dia gitu. Nah Oke. ini lu Kemauan. memainkan pemain yang belum fit untuk bermain lebih cepat bukan berarti lu bermain tidak aman. Itu terlalu gegabah menurut Ya gue. itu Gegabah. berarti itu Iya, nggak iya, bukan soal kebalik cedera dong. nggak cedera juga dong. Ya udah. Konteksnya Kebalik nggak soal dong. cedera Oke. dan nggak cedera Ya udah. juga. Ini udah pembahasan dari minggu lalu nih. Tolong nih Firzi, Terjadi. luruskan Dari minggu dulu lalu nih. kayak gini Udah dari ya. minggu lalu perkara Enggak, gue mau Miguel denger aja Arteta ini. soalnya iya, gue lagi catch up nih apa Oh, nih catch up, ya perdebatan benar. mereka. Iya, kemarin Bang, Soalnya yang perdebatannya. Rizal bilang tadi rada kebalik juga. Iya. Oh, Rada gimana? kontradiktif. Kontradiktif. Iya, Kontradiktifnya di mana? Akhirnya Coba. ada Yang bisa soal dijelaskan main bahasa aman gua. tapi ternyata gegabah. Asik. Nah itu Gimana? Iya gimana? Main aman tapi gegabah. Gimana tuh?
konteksnya kalau pemain cedera ya jangan buru-buru dibalikin. Karena nggak pengen bermain terlalu aman. Amannya kan di segi taktik, nggak ada soal cedera atau nggak cedera main aman. Cedera ya ikutin kata dokter lah. Kenapa lu tiba-tiba nyerang ke atas lapangan? Kecuali kata dokternya Karena bisa main. handbrake tadi kan. Iya. Gue tahu Handbrake. istilah handbrake itu ditanya ke Arteta soal pemain ini. Itu terjadi. Di Itu yang ESPN gue juga terjadi. nonton Iya, post match iya, itu makanya. sebelum laga menghadapi Port Ini Vale. cedera yang terus-menerus Jadi terulang. konteks aman itu emang kenapa gue tanyakan karena emang pas di interview Arteta soal pemain cedera. Iya. Ya betul dong berarti. Soal yang amannya kan ini balikin kalau Evelyn tadi nanya yang minggu lalu kan gue bilang Arsenal. Gue gak bilang soal minggu lalu loh. Terlalu aman. Gue bahas lu ke handbrake Terlalu doang. aman. Main Iya. aman. Gue bilang oke. nggak ada yang salah dari main aman, yang salah tuh terlalu aman. Terlalu Dan menurut gue aman. kalau dari segi taktik terlalu aman, nggak ada kaitannya sama cedera. Nah, Karena itu kalau dia cedera, Loh, income-nya kalau nggak ada dari riwayat kaitannya, cedera. Tapi iya. itu jurnalis-jurnalis yang nanyain si Arteta, nanyain soal bermain Oh enggak, kita coba nggak handbrake mikirin itu. ke sana. Gue bikin parameter sendiri gue soal. Ya udah kalau handbrake gitu itu parameter segi itu taktik. Parameter aman. sendiri. Nggak permasalahin Ini sendiri. aman. Makanya. Ini terlalu aman. Di mana bedanya gitu? Terlalu Mana aman yang sama aman terlalu tuh di mana aman? sih? Gue yakin lu udah tahu persis lah. Lu juga nge-review game Arsenal sama City. Lu tahu lu Disuruh jawab udah tahu sendiri ya? persis. Arsenal menyerang. Lu udah ngeliat apa yang terjadi dan kenapa bisa Pep akhirnya main kayak begitu ya? Lu pasti udah tahu persis kenapa tim-tim akhirnya milih buat main kayak begitu. Jadi Terlalu amannya lu di mana? Lu udah tahu persis. Ya mungkin yang JM Team belum tahu. 3DM main di atas lapangan tuh udah terbukti nggak works sejauh Iya ini. betul. Nggak Itu dapet lu, hasil. lu sebut dengan terlalu aman tuh di situ. Gua rasa itu. Oh. Karena udah terbukti nggak works tapi tetap dilakuin. Tetap dilakukan juga, belum Tetap berani untuk dilakuin. memecah Iya. strategi yang baru Nggak kayak yang atau terlalu meramu baru. yang Ya baru. Mungkin Oke. karena itu kesana. dia datengin Saka untuk nambah firepower di lini depan toh. Harusnya ke arah sana. Loh iya emang ke arah sana. Sudah Apa dilakukan. emang? Biar JM Team sendiri yang menilai. Dilakuin. Kan emang Iya. lo kan dilakuin jadi masuk kan. Tapi Gak belakangan dua kayak main di kiri dia kan Saka, nggak main di kanan lagi. Ya, tapi Kalau kan lu tetap inget-inget. ada di lapangan, dia membantu lini depan. Startnya di kanan, iya. cuman Startnya dia di boleh kanan. Kiesa juga start Oke. Iya. Masa nggak Gua boleh? bela diri pakai data deh. Karena ini udah Iya, iya. serangan deh. Coba, Arsenal tim datanya. peringkat 3 dalam urusan chance created. XG, tim ketiga di atas Sunderland dan hanya di atas dari Burnley setahu gue. Jadi apakah ini menunjukkan tim yang akan bersaing di papan atas kalau menurut lo mainnya kayak begini terus? Karena jumlah gol mereka musim ini juga kebantu dari Sebenarnya bagus itu data statistik Diesel. Gua Peringkat akuin tiga kalau terbawah. statistik itu tiga terbawah. jadi jelek banget kan? Jelek banget dari segi penciptaan peluang dan nggak ada Odegaard belakangan. Karena Bang Ali kan selalu bilang ganti Odegaard, ganti Odegaard. Sekarang nggak ada Odegaard masih terjadi. Iya. Masih ada. Jadi juga. kesalnya lihat bukan di yuk. situ. Jadi Terus masalahnya menurut gue dari segi pendekatan taktik dari seorang Arteta. Arteta. Itu Oke. XG Virzi rendah boleh banget. bantu 10 gol loh dilihat. Arteta. Tuh. 10 gol kebobolan 2. Iya. Liverpool 11 gol kebobolan 5. 10 gol 50%-nya dari satu game kan? Iya. Jadi GD-nya paling tinggi di Premier League sekarang Arsenal. Faktor dari satu game. Sebentar, belum beres. Dari plus 8 ini rekor ya Jal. Ini kan lu kan data. Gue juga harus balas dengan data gitu. Ini GD plus 8. Ah. Di mana terlalu aman? Kalau misalnya GD Arsenal itu minus 2 kayak MU, Ya. lu bilang terlalu aman, wajar. Yeah. Kalau misalnya Arsenal sama kayak Sunderland cuman plus 2, lu bilang terlalu aman, wajar. Ini paling tinggi di liga. Iya. Ini kan data, cuman kan gua nggak tahu data, lu yang Itu paham. mainnya terlalu nggak menciptakan peluang yang berbahaya banget. Gue yakin itu juga terlihat lah. Dan kalau dibilang apa tuh biasanya quotes attacks wins you games, defense wins you Iya. championship. Itu buat gua udah nggak relate lagi Itu udah sekarang. nggak relevan. Arsenal tim yang selalu bertahannya bagus, tapi soal dari segi ciptaan peluang, penciptaan gol itu yang ditunggu dari Arsenal. Jadi menurut gue, let's see apa yang bakal mereka lakuin lawan Newcastle di akhir pekan. Yang jelas striker Arsenal akan buka selebrasi kayak begini. Enggak. Nanti menghadapi Port Vale. Karena Gyökeres lebih pintar dari itu. dari Karena lu akuin Gyökeres lebih pintar daripada dari segi Ekitike. emosional gue yakin dia Oh. lebih penting karena Oh. usia Iya. jauh lebih mature, Iya. usia jauh lebih dewasa, lebih senior. Gue yakin dia dari segi pengambilan keputusan jauh lebih pintar. Oke. Kayak pemain junior juga kayak si Rio itu yang Lebih yang Liverpool pintar, nggak iya. akan begini juga. Posisinya nggak keganggu Iya, gitu. kalau dia. Gimana? Tetap Dari ada Virzi teori. deh. Ada defense. Balik- balik- Menengahi. Gua Balik balik Riza lagi. nggak defend loh. Balik lagi ke masalah cedera ya, karena ini kan kita berangkat Iya. dari masalah cedera ya sebenarnya. Kan Thierry Henry udah bilang dari November apa dari kapan Itu pendapat gitu. dia. Iya, bahwa ada yang salah di manajemen staffnya, bagaimana mereka memanage para pemainnya, workloadnya. Ada studi dari suatu perusahaan apa gitu tahun 2021 ya, di mana si Premier League ini ditempatkan sebagai liga yang paling punya intensitas tertinggi dari semua liga top 5 lain di Eropa, dan intensitasnya tuh jauh banget Jomplang. tingginya, jomplang dengan intensitas di liga-liga lain. Nah, itu menunjukkan bahwa ya keputusan Arsenal sebenarnya tahun ini benar menurut gua nebelin squad, karena itu kan masalahnya, karena key moments itu kan Arsenal selalu ada aja. Saliba cedera lah, Yeah. Odegaard cedera, mereka nggak bisa bikin chance apa-apa.
Saka pernah tampil berapa 50-70 pertandingan beruntun gitu. terus Itu akhirnya overuse ya cedera. menurut lo? Overuse. Oh, lu mengerti overuse? Iya lah. Oh, Iya makanya akhirnya dikasihin Callback Madueke aja. kan, callback ya. Iya. Kalau kata Rizal, Makanya ada Madueke, sekarang ada Madueke di sana. Ethan Nwaneri juga bebannya dibantu kan dengan Madueke yang yes. kurang lebih cedera, dan cederanya ya muscle gitu loh. Iya. Ya, kalau- Mirip-mirip. Tapi mereka emang sway-nya dalam game situation, mereka juga ada pemain cedera. Setiap game yang mereka mainin Iya. pasti ada pemain yang cedera Iya. minimal sekali. Satu ada. Itu kan suatu faktor yang nggak bisa diubah lah. Ya udahlah kalau itu emang given. Ada pemain lu cedera dalam game situation, kontak fisik, tabrakan, it happens in football. Tapi kalau yang bisa dihindari kan yang cara-cara kayak Havertz cedera di training camp musim panas, atau yang cedera di latihan dan cedera di Hingkapi itu kan 2 tahun dia nggak pernah cedera kan. Terakhir dia cedera tuh 2022, Declan Rice juga untuk Arsenal. 23 nggak pernah cedera. Jadi emang ini method aja sih, method di latihan. Di sini ya sama aja kayak Newcastle di mana tiba-tiba Jacob Ramsey itu absen sebulan aja di latihan. Nah ini yang manajemen pemainnya yang harus dibenahi. Dan itu emang Arteta sudah ngomongin di press conference yang soal handbrake itu, dia bilang bahwa diet, workload ini gue harus rubah karena gue sadar bahwa nggak semua pemain siap untuk workload yang sama bertahun-tahun. Jangan bawa lampu bohlam doang. Oh enggak itu kan cuma buat main video doang iya, gitu. benar. Tenang, Arteta itu pelatih yang mau berubah, mau evaluasi, mau adaptasi. Nggak bilang kalau mainin ini you never walk alone. satu itu juga bagus dong. Arteta bukan pelatih yang bilang bahwa gue nggak akan merubah sistem. Kalau mau rubah sistem ganti pelatihnya, nggak bilang. Ada, tapi ada yang begitu. Ada yang begitu. Tapi ada. Oke, kalau kita merangkum nih ya JM Team Ada yang bisa dari dirangkum. Rizal, kan Rizal bilang tuh Arteta bermain terlalu aman. Terlalu Itu aman. menjadi kritik yang diberikan lah ya. Nah kalau dari Tapi dia Aldi gagal. justru nggak setuju. Data gue kasihnya. Iya, dan data yang ditunjukkan dari Plus Aldi 8. tadi bahwa memang ini sebenarnya Arteta sudah melakukan yang terbaik kok supaya untuk bisa adjust secepatnya, dan juga sedang berpikir juga gimana caranya supaya jangan sampai kita tergeser ke bawah gitu kan, terus naik. Nah dari Virsi juga tadi sudah menambahkan bahwa memang ini diperlukan penebalan squad karena memang udah nggak ada pilihan yang lain lagi kali ya dengan badai cedera yang datang berganti-gantian ini, jadi memang penebalan squad ini sangat diperlukan. Dari kalian JM Team gimana melihatnya? Nanti kalian komen-komen ya. Kita ketemu lagi di next episode di hari Rabu minggu depan. Jangan lupa saksikan juga klip DPI pastinya di YouTube Dewan Pundit Jumat Indonesia. juga Rizal nanti Jumat. Yes, Jumat juga ada nanti Rizal ketemu lagi. Rizal. Mas Har.